Halo, assalamualaikum. Gua Ale. Film apa sih yang buat lu tuh abis nonton filmnya kepikiran terus sama film itu? Kayaknya gua harus nonton lagi deh. Buat gue pribadi, film-film yang buat gua kayak gitu tuh film-film yang endingnya ambigu. Karena biasanya gue pahamnya nih endingnya kayak gini, tapi kalau dipikir-pikir ulang, alternatif endingnya tuh masuk akal juga. Jadi gue nonton lagi. Film-film kayak gini tuh juga menurut gue jarang ada gitu. Dikit, cuma beberapa aja yang bener-bener endingnya tuh ambigu. Yang lu pikir ini masuk akal, lu pikir ini masuk akal gitu. Oke, ini dia film-film yang endingnya ambigu, rekomendasi dari gue. Film-film yang endingnya ambigu. Pertama, 2001: A Space Odyssey. Film ini rilis tahun 1968 yang disutradarai oleh Stanley Kubrick. Para pemain di film ini tuh ada Keir Dullea, Gary Lockwood, dan Arthur C. Clarke. Film ini tuh bercerita tentang dunia yang udah advance dalam hal teknologi, terutama teknologi tentang luar angkasa ya. Jadi suatu hari ada penemuan monolit. Monolit itu tuh kayak kubus segi panjang gitu, warna hitam di bulan. Nah setelah diteliti, kayaknya sumbernya tuh dari sekitar planet Jupiter. Beberapa tahun kemudian dikirim tim. Timnya ini terdiri dari beberapa orang dan satu AI. Nah, kan perjalanannya lama tuh. Ada konflik antara AI dan orang-orang dalam tim ini. AI-nya ini kayak kehilangan akal. AI-nya ini sudah dipastikan ya 100% benar dalam pengambilan keputusan. Nah, tapi dalam real kejadiannya nyata dia salah. Terus krunya ini mempertanyakan mau matiin AI-nya. Terus AI-nya merasa nggak terima, dia sabotase misi ini. Akhirnya hanya satu orang yang selamat sampai ke Jupiter. Nah, kenapa film ini ada di daftar film-film yang endingnya ambigu? Karena setelah satu orang yang selamat ini sampai Jupiter, dia keluar pakai pot pesawat luar angkasanya. Setelah dia mendekati monolit yang ditemukan pada awal film ini, dia tuh kayak masuk gitu ke dalam suatu ruang yang gue nggak ngerti apa itu, terus terdampar di suatu ruangan gitu, ruangan kayak kamar tidur. Di situ dia ngelihat dirinya makan yang udah tua, terus habis itu dia ngelihat sendiri dirinya udah tua terbaring lemah di kasur, terus di hadapannya ada monolit, dan tiba-tiba dia berubah jadi kayak semacam embrio gitu yang diselubungin sama sesuatu yang bulat. Terus dia tiba-tiba ada di dekat bumi tapi tetap di luar angkasa, mau ke bumi kayaknya. Dia nih sebenarnya apa dan gimana penjelasannya, di situ ambigunya. Film-film yang endingnya ambigu. Kedua, Inception. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan dan pemain utamanya Leonardo DiCaprio, dan ada juga Joseph Gordon-Levitt, dan ada juga Ellen Page. Film ini bercerita tentang Bob yang sangat ingin pulang ke kampung halamannya, tapi nggak bisa karena ada beberapa permasalahan yang lagi dialaminya. Nah, suatu hari dia dapat kesempatan nih, tawaran untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Tapi dia harus melakukan pekerjaan dulu. Kerjaan itu dengan cara menyusup ke mimpi orang dan menanamkan ide. Tapi pekerjaan ini nggak segampang yang sudah direncanakan dari awal. Karena targetnya ini alam bawah sadarnya sudah terlatih. Terus juga alam bawah sadar Cobb bisa tiba-tiba di luar kendali. Terus ada juga tokoh nih, mantan istrinya Cobb, yang bisa-bisa tiba-tiba muncul nih di operasinya dia dan mengacaukan seluruh operasi. Inti ceritanya, bisa gak nih Cobb akhirnya pulang ke rumahnya dan menyelesaikan misinya. Nah, kenapa ambigu? Karena ketika lu masuk ke dalam mimpi, lu bisa terjebak di dalam limbo. Limbo ini tingkatannya tuh udah dalam mimpinya lagi. Jadi ada, kalau nggak salah ada 3 tingkatan. Nah, ketika lu di limbo, lu nggak bisa bedain mana yang real dan mana yang dunia mimpi. Lu bakalan stuck di situ. Nah, si Cobb ini mau nggak mau harus ke dalam limbo karena dia harus nyelamatin temennya. Nah, targetnya ini kan masuk ke limbo gara-gara istrinya Cobb. Dia harus nyelamatin targetnya dan nyelamatin temennya. Kenapa Cobb yang harus ke limbo? Karena Cobb udah pernah ke limbo dan dia berhasil keluar. Jadi dia masuk lagi untuk nyelamatin targetnya dan nyelamatin temennya. Target misinya dia udah berhasil diselamatkan. Tinggal satu, Saito.
Saito ini teman sekaligus orang yang memberikan pekerjaan, tawaran buat dia melakukan pekerjaan ini dan bisa berhasil pulang setelah melakukan misi ini. Saito terjebak di limbo. Nah, setelah dia ketemu Saito, tiba-tiba scene tuh berubah ke keadaan awal saat dia di dunia nyata yang di dalam pesawat. Di dalam pesawat mau ke USA. Di dalam film ini tuh cara bedain lu ada di dunia nyata sama di dunia mimpi itu pakai token. Tokennya itu yang cuma lu tahu nih beratnya, cara kerjanya. Nah, kalau si Cobb ini tokennya itu gangsing. Jadi kalau lu ada di dunia mimpi, lu muterin gangsingnya nggak bakal jatuh. Nah, di ending filmnya dia akhirnya pulang ke kampung halamannya, ketemu sama anaknya. Sebelum ketemu sama anaknya, dia muterin gangsing karena anaknya udah dipanggil sama kakeknya. Akhirnya Cobb ketemu sama anaknya, dia nggak peduliin lagi tuh gangsing yang lagi diputernya jatuh atau enggak. Nah, di situ ambigunya. Dia ada di dalam dunia mimpi atau dia ada di dunia nyata. Gue tau film ini terkenal, tapi buat yang belum nonton, lu harus nonton ini. Dan lu harus fokus nonton deh, karena lewat dikit sini lu bakal nggak ngerti sama keseluruhan filmnya. Film-film yang endingnya ambigu ketiga, Shutter Island. Film ini disutradarai oleh Martin Scorsese dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Mark Ruffalo. Film ini bercerita fokusnya pada seorang tokoh utama yang bernama Teddy. Teddy ditugaskan ke sebuah pulau bersama rekannya yang belum pernah ditemui sama dia. Nah, pulau ini tuh tempat rehabilitasi untuk orang-orang berbahaya yang mengalami gangguan jiwa. Dia ke sana karena ada seorang pasien yang kabur dan Teddy ditugaskan ke sana untuk menyelidiki dan menemukan pasien tersebut. Nah, tapi ada tujuan lain nih. Teddy kesana, tujuannya itu jadi sebelum dia kesana, dia menyelidiki tentang pulau ini dan dia menemukan fakta-fakta kalau pulau ini tuh bermasalah. Jadi kayak bereksperimen sama pasiennya, membelah otak supaya pasiennya ini bisa lebih patuh dan tidak lost control. Akhirnya semakin dalam Teddy menyelidiki pulau ini, dia tuh kayak meragukan keyakinan awalnya kalau pulau ini tuh bermasalah atau ini tuh hanya dugaan dia aja gitu filmnya. Nah, kenapa film ini ambigu? Karena dari pertengahan sampai ending itu lu bakalan mikir kalau ini Teddy yang beneran gila atau Teddy dijebak sama pulau tersebut karena dia ingin menyelidiki pulau tersebut gitu. Gue suka banget sama film ini karena scene-scene yang ditempatin tuh rapih banget. Kayak gak ada celah untuk lu mikir, ini mah Teddy bener-bener gila. Gak gitu, gak bisa juga lu berpikir Teddy nih dijebak karena bener-bener rapih gitu scene-scene-nya, plot-plotnya, ceritanya. Jadi bener-bener ada dua versi yang gue rasa dua-duanya bener, tergantung lu yang persepsinya gimana. Oke, itu dia beberapa film yang endingnya ambigu. Kalau kalian udah nonton film-filmnya, komen aja di bawah interpretasi kalian tentang endingnya gimana. Dan kalau kalian mau request film-film yang mau dibahas, silakan juga request. Jangan lupa tetap pantengin terus channel ini untuk update video-video selanjutnya. Gue Ale, ciao!